Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, terima kasih kepada moderator Mas Saiful. Uh, Tentu saja terima kasih kepada para donatur yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya untuk korban COVID-19 ini. Terima kasih kepada sponsor juga yang telah mendonasikan rezekinya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia juga yang sangat luar biasa ini. Oke, ini saya mau sharing session aja ya, mau bagi-bagi pengalaman ya, sharing. Ini sekali ngoding 2-3 platform terlampaui. Jadi maksudnya itu sekali ngoding langsung dapat bisa di-run di berbagai platform. Oke, next. Sebelumnya untuk memulai presentasi ini saya ingatkan dulu ini untuk COVID, untuk jaga jarak kita sudah memasuki new normal ini, jangan lupa pakai masker kalau di luar, jangan lupa untuk cuci tangan juga, dan jaga jarak ya, walaupun jauh di mata tetap dekat di hati ya. Ini ada logonya. Oke, next. Nih saya paparkan sekilas tentang saya, Mas. Ini saya Ahmad Zaki Maula. Ini 2017 sampai 2018 dulu saya di IT, staff IT-nya Diskominfo Kota Kediri. Saya sebagai programmernya di sana. Banyak sekali pengalaman saya di sana untuk mengurusi IT-nya di sana. Untuk yang selanjutnya ini 2019 ini saya di staff IT Politeknik Kediri. Ini 2019 sampai 2019 ya. Ini soalnya dulu saya Januari 2019 masuk Politeknik Kediri. Nah, Juli itu Politeknik Kediri berubah jadi Polinema PSDKU di Kota Kediri. Ini berubah nama sih. Sekarang sudah diambil jadi jadi induknya Politeknik Kediri sekarang induknya jadi Polinema dan namanya berubah jadi Polinema PSDKU Kota Kediri. Ini sampai sekarang dan selain itu saya juga jadi programmer di programmer remote di Arafah Elektronik dan Furniture. Ini Arafah Elektronik ini e-commerce sih. Dia berjualan di Hong Kong, Singapura, Taiwan gitu. Saya jadi sambil saya kerja di staff di Polinema ini saya juga programmer remote. Saya belum pernah ketemu ini sama bosnya ini siap. Bosnya saya cuma call via call aja, call WA gitu. Oke, next. Oke, mari kita masuk materi ya. Sekali ngoding 2-3 platform terlampaui. Ini platform yang bisa dilampaui ini ada Android, iOS, website, desktop. Jadi sekali ngoding bisa langsung 4 ini. Oke, next. Apa sih yang bisa itu Flutter? Dia apa sih Flutter? Itu framework open source ini yang dibuat ini dari Google, yang langsung dari Google-nya sendiri. Ini yang bisa dibuat dari Flutter ini Android, iOS, web, desktop. Tapi ini yang web ini masih beta, jadi masih dikembangkan sama banyak komunitas juga, sama Google juga masih dikembangkan, masih proses. Ini yang untuk desktop juga masih alpha juga, masih proses pengembangan ini. Untuk bisa cek ini di webnya flutter.dev. Coba kita cek ya. Ini websitenya.
Made by Google. Ini bisa mobile, web, desktop. Coba dibuka web, desktop. Oke, ini untuk coba-coba langsung bisa ini disediakan ngoding langsung di websitenya. Ini source code-nya mudah banget, sangat mudah dipahami. Untuk desainnya juga sangat beautiful ya. Bisa dicoba-coba nanti. Nah ini tampilannya, coba refresh. Ini tampilan di iOS, ini tampilan di Android nih. Refresh. Nah ini bisa ini untuk yang versi mobile tadi. Untuk yang versi web ini masih beta, jadi masih proses pengembangan. Yang desktop ini masih alpha, kayak apa. Jadi sekarang yang lagi jalan apa banyak dipakai oleh para developer itu Flutter yang untuk dikembangkan untuk Android sekaligus iOS. Ini Google. Oke, lanjut. Coba. Ini tampilan untuk mobile version. Ini yang kiri ini untuk Android, yang kanan ini untuk iOS. Jadi sekali ngoding langsung bisa dua. Karena yang web sama desktop ini masih proses pengembangan, jadi saya belum mendalami. Ini yang contoh versi web untuk Flutter. Jadi bisa langsung di-run di apa? Ya kayak ngoding web gitu, kayak ngoding PHP. Oke, lah ini untuk versi desktop. Oke. Uh, untuk iOS ini kan saya jabarkan bahasa uh, enaknya ngomong. Untuk iOS ini ada iOS, ada Android. iOS itu kan memakai bahasa Swift nih. Yang untuk Android ini pakai Java. Yang sering pakai apa? Biasanya kan ada Java, ada Kotlin. Nah ini yang sering dipakai untuk Android Java, Kotlin. Yang untuk iOS kan pakai Swift. Nah ini kan kalau ngoding bisa masih satu-satu kan ini. Kalau ngoding untuk iOS pakai Swift, nanti hasil jadinya juga cukup untuk iOS saja. Kalau Java ini bisa untuk Java dan Kotlin ini hanya untuk Android. Nah ini bisa solusinya ada Flutter. Nah ini Flutter memakai bahasa Dart ini. Gitu. Oke, ini pengguna multi platform sih. Saya jelaskan dikit. Oke. Nah ini natif. Natif itu maksudnya kan ada natif, ada hybrid, ada mix, hybrid, natif. Dan natif itu maksudnya ini. Ya ini. iOS pakai Swift, Android pakai Java, Kotlin ini natif. Nah ini hybrid itu maksudnya Flutter. Ini Flutter maksudnya hybrid itu bisa multi device, multi platform. Langsung bisa untuk iOS, langsung bisa Java. Banyak uh, banyak pengguna yang perusahaan yang menggunakan dua-duanya. Ada yang ini banyak persen itu menggunakan dua-duanya. Ada yang langsung mix ini di mix antara native dan hybrid itu di mix. Ini banyak persen. Tahun 2017 sampai 2019 ini 64%. Ini untuk hybrid ini yang Flutter, ini yang Java, Kotlin, Swift. Gitu. Ini banyak pengguna langsung di mix. Oke, next. Nah, keuntungannya itu pakai Flutter ya jelas multi platform. Shortcut juga mudah dipelajari.
sangat mudah. Untuk mainan, kalau mau bermain di desain, di Flutter itu sangat mudah. Oke, shortcut juga lebih fleksibel. Kalau pernah bermain di pemrograman PHP, kan uh, dia lebih fleksibel juga. Nanti di tengah-tengah disesep, langsung diisi, di sela-sela coding tengah-tengah itu langsung diisi if else atau gimana, itu bisa. Di sela-sela desain itu langsung diisi if else, gitu juga bisa. Link-link referensi ini ya, komunitas. Ini saya banyak belajar uh, ilmu, banyak dapat kayak yang dijelaskan di hari pertama kemarin sama Mas Yoga itu. Kalau mau ngembangin uh, apa ya, ilmu, uh, kalau perkodingan gitu bisa mengikuti komunitas gitu. Komunitas banyak, tidak harus ketemu, bisa via sosmed gitu juga banyak sekali. Di Telegram ini juga ada Flutter Indonesia. Ini rame banget di sini, banyak-banyak yang tanya. Nanti saya tunjukkan. Yang ada di Facebook juga Flutter Indonesia. Uh, ini juga banyak yang tanya, banyak apa? Yang bingung, semisal ada bingung yang ini langsung tanya itu ya, ada yang jawab gitu. Ini yang YouTube ini saya belajar juga dari YouTube ini, Flutter tutorial ini dari YouTube-nya Mas Eriko Darmawan ini bagus juga kontennya, uh, ter, terperinci juga satu-satu. Oke, saya tunjukkan. Coba ini komunitasnya ini yang di Flutter ini, yang di Telegram banyak banget nih, rame lah. Nanti bisa tanya-tanya di sini. Misal ngoding ini itu stuck kan, pasti ada stuck kalau ngoding. Nanti bisa ditanyakan di sini. Ini ada yang bertanya, Aks, kalau bloknya jalan dan masuk function gitu. Guys, ada yang pernah pandan itu secara interpreter tanpa Android Studio. Tuh, banyak ini. Di yang Mas ini, beliau ini Eriko Darmawan ini juga masuk di grupnya Flutter, grup Telegram juga ini. Saya tunjukkan yang Facebook Flutter Indonesia. Ini juga banyak banget, ini sama juga yang di Telegram ini, sama banyak banget. Banyak yang tanya juga ya. Tanya-tanya, ada yang jawab. Saya juga sering mengisi, Mbak, juga sering tanya di sini atau bantu jawab. Ada yang tanya gitu juga ngisi. Itulah. Oke. Nah, ini yang saya kayak ini, YouTube untuk tutorial referensi. Ini yang dari Mas Eriko Darmawan ini, kontennya bagus ini juga. Ini konten-kontennya banyak banget. Flutter, ini bahasa yang dipakai Flutter, dan ini Mas Eriko ini juga kolaborasi sama ngebuild Angga, build Angga. Ini ada build Angga. Dia ada tutorial Flutter juga di sini. Tutorial ya, ini kayak di coding ini. Build Angga. Untuk ini contoh Flutter yang sudah saya kembangkan untuk Arafah tadi, bisa dicek di Play Store juga, di App Store juga ada dengan nama ini My Arafah. Dan untuk App Store belum saya tampilkan. Ini yang untuk Play Store, ini tampil-tampilannya. Kan produk e-commerce kan di situ. Jadi kayak gini. Ini hasil Flutter.
Oke. Untuk ngoding bisa pakai Android Studio juga bisa. Seperti halnya mau ngoding Android pakai Java atau pakai Kotlin kan pakai Android Studio. Pakai Flutter juga bisa. Kalau di mudahnya Flutter, kalau semisal perangkatnya tidak kuat untuk buka Android, Android Studio kan ini berat berat banget. Eh, Mungkin bisa solusinya pakai Visual Studio. Ini bisa untuk banyak banyak codingan sih. Untuk Flutter juga bisa, Python, Laravel gitu. Nanti ini ringan banget dan pluginnya lengkap banget juga. Oke. Oke, next. Nah, ini kutipan dari Mas Yuga C. Pratata. I'm software engineer, I can fix printer or hack on Facebook atau Instagram account. Sering yang kalau di kantor-kantor atau di mana atau di sekolah, lu kan mesti, Mas, benain printerku dong, Mas, Facebookku ke hack atau Instagramku ke hack, ini gimana nih? Eh, kita kan sebagai programmer juga eh, cuma bisa itu kan ada bidangnya lain. Kita cuma bisa software engineer gitu, bikin aplikasi. Kalau benahin printer atau hack Facebook, Instagram itu kan ada bidangnya lain gitu. Oke, ada pertanyaan untuk saya kembalikan ke moderator, Mas Ipul. Ya. Baik Mas Zaki, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada sesi Q&A atau tanya jawab bagi sobat kreatif yang memiliki pertanyaan bisa membuka Slido yang sudah saya taruh di link chat. Oke. Nah ini Mas Zaki, saya ada tanya sini. Iya, monggo. Ini kan Monggo. dua platform kan ya. Iya. Nah, kan kita buat di Android sama iOS. Nah itu pernah Iya. kita di Android-nya lancar jaya, tapi pas di iOS-nya ada debat nih. Nah itu gimana? Pernah juga. Itu kemarin saya coba-coba untuk konfigurasi autentikasi Firebase. Itu di Android itu jalan, di iOS itu enggak jalan. Terus saya cari-cari solusinya, ternyata ada yang kurang nambahin ini di iOS-nya. Itu tetap bisa sih, tetap bisa. Pastinya ada beberapa konten-konten gitu yang Android itu harus nambahin ini dikit, kalau yang iOS itu harus nambahin ini dikit gitu. Ya, gitu sih Mas. Jadi pasti ada ini ya Mas ya. Ya. Debatnya. Itu juga komunitas ya masih dikembangkan terus sih, banyak, masih aktif terus. Nah ini Mas Zaki, Ya. saya di Android lagi sih, ini tanya sekali lagi. Kan biasanya di HP Xiaomi itu kan banyak apa ya, security-nya itu. Ya. Itu pernah juga nggak Mas Zaki? Sebelum saya pindah ke Flutter, kan saya sekarang kan pakai Android Studio. Ya. Security maksudnya kayak gimana Mas? Kan di HP Xiaomi itu kadang ada apa ya, permission untuk foto sama yang lain-lain itu kan banyak permissionnya. Iya. Seperti itu sih. Bisa sih Mas, itu di Flutter juga sudah disediakan untuk akses akses kamera atau akses file gitu,
security-nya sudah disediakan juga, tinggal pakai gitu. Ini ada pertanyaan Mas Zaki. Iya. Mau tanya untuk pakai hybrid Flutter gini kira-kira kekurangannya apa ya daripada native Java Kotlin? Kekurangannya menurut saya pribadi sih apa ya, belum ada sih. Mungkin ini kalau di riset lebih dalam sih, kalau performanya jelas yang natif itu lebih cepat. Kayak natifnya Android pakai Java atau Kotlin gitu, atau natifnya iOS pakai Swift, jelas performanya lebih bagus gitu. Tapi kalau dibandingin, tapi performanya ya kalau dibandingin Flutter itu tidak jauh-jauh beda. Kalau di ya lebih bagus natif, tapi kalau perbandingannya tidak jauh. Mungkin dari pengembangannya masih baru itu ya Mas ya. Iya, Jadi iya. masih komunitas masih sedikit kurang. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Zaki. Iya. Enak mana React Native apa Flutter? Kan sama-sama hybrid tuh. Nah, dulu sebelum, kan saya dulu juga Android developer di Java juga kan, di Java, terus mainan dikit di Kotlin juga. Terus saya ada job itu suruh ngembangin di iOS. Wah, saya juga bingung dulu antara, kan saya pilih-pilih juga, ada React Native, ada Flutter juga itu. Saya juga coba-coba React Native juga. Setelah saya coba-coba React Native dan Flutter, kok nyaman di Flutter, ya udah saya teruskan saja. Di Flutter. Menurut saya mungkin karena komunitasnya, mungkin karena React Native-nya sudah lama, React Native-nya, komunitas React Native sudah lama itu, jadi untuk performanya, untuk bug-bug yang di React Native itu sudah banyak solusinya. Tapi karena rilisnya Flutter itu baru, jadi masih ada beberapa komunitas yang belum menemukan solusi untuk bug ini, bug itu. Tapi kalau untuk fitur-fitur umum sih semuanya sudah diselesaikan, sudah ditemukan sih untuk Flutter gitu. Gak tahu dulu kok lebih memilih Flutter. Mungkin saya lebih karena memilih Flutter itu mudah untuk desain, kayak sangat mudah sekali. Setelah merasakan desain, gitu sih Mas. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Iya. Kak, bahasa dat itu kan ya apa? Kak, bahasa dat itu seperti apa sih? Mungkin bisa dikasih contoh sama sekali run aplikasinya itu gimana? Mungkin Hello World atau gimana? Jadi biar tahu. Oke. Saya presentasikan dulu. Oke. Ada, langsung coba saya tampilin di webnya aja ya. Oke, ini. Oke, di webnya tadi. Ini tadi yang desainnya Flutter lebih smooth, lebih kekinian lah. Ini oke. Mari contoh ini. Ini contoh bahasa datnya. Saya jelaskan dikit ya. Untuk yang seperti ini. Oke. Tunggu dulu.
Ini maksudnya itu simple, simple banget. Pas di dat itu ada stateful, ada stateless. Ini pakai stateful. Ini bawaan dari dat. Ini untuk animasinya. Langsung ini langsung isinya. Jadi isinya ini ada rotasi, rotation transaksi. Saya jalankan dulu aplikasinya. Nah, ini kalau diklik dia animasinya muter gitu. Jadi ini ada kan di dalamnya ada klik me ini. Ini saya jelaskan dari sini dulu ya. Dari sini aja. Rotasi, dan di dalamnya rotasi ada stack itu maksudnya tumpuk. Maksudnya ada bisa ditumpuk. Ini ada positioning yang isinya Flutter logo. Terus kan soalnya pakai stack, di dalam stack ada dua ini. The center tuh maksudnya di tengah. Ini posisinya di tengah, center. Langsung diisi ada click me gitu. Nah ini teksnya langsung stylenya apa? Ini langsung diganti. Simple banget. Ini langsung dikasih if else gitu bisa sih. Coba. Sama kemudahannya itu ada ini petik. Sama kemudahannya itu apa namanya lupa. Jadi kalau dikerjakan di apa? Kalau sudah pernah mainan di Android Studio kan harus di run ini, di run. Baru jalan di device-nya, misal di run di emulator atau di run di apa? Langsung di HP dan nunggu 1 menit itu baru jalan. Nah kalau di Flutter ini kalau kan ada namanya hot reload. Jadi kalau di save dia langsung tampil. Kalau di save langsung tampil. Mana ya contohnya? Lupa. Nah, hot reload namanya. Aplikasi Flutter. Ini dari Mas. Langsung cepat. Nah, ini. Di save. Oke. Tinggal di save ini langsung tampil. Nah ini langsung tampil. Dia gak harus nunggu. Jadi live coding gitu. Iya, live coding ya. Kalau codingnya error juga langsung tampil. Lebih cepat juga untuk ngoding mobile. Gitu sih Mas. Kira. Oke. Nah ini kan waktunya masih panjang nih Mas. Nah mungkin iya. Mas Zaki bisa minta live coding Hello World saja. Kan masih bingung nih tadi mungkin dari pemaparannya masih bingung antara yang di atas yang logonya itu dari mana, kita kan nggak tahu. Mungkin dikasih. Bentar.
sama Tanda. Belum saya siapkan Mas ini. Masih setting perlu beberapa setting Mas. Mungkin dari video-video yang ada ya, ya. bisa dikasih tahu. Oke. Oke, saya share. Bentar. Oke, saya share dulu. Nah, ini ada pertanyaan sebelum disiapkan, ini ada pertanyaan tadi Mas. Ya. Kan di Play Store kan $25. Kalau di Ya. App Store itu berapa ya? Oh, itu kemarin saya nge-up di App Store itu $99 itu per tahun. Berarti tiap tahun bayar ya? Ya, tiap tahun. Itu itu $99 per tahun, dan nge-publish di App Store itu sangat sulit sekali. Soalnya semisal ada semisal aplikasi untuk menyalakan senter aja, atau tiup lilin, tampil lilin gitu kan, di Play Store kan banyak kan, di Play Store kasih lilin gitu. Kenapa sih ini? Kelihatan ya? Ya, kayak gini banyak. Di App Store itu sangat sulit nge-publish aplikasi kayak gini. Harus fiturnya terlalu simple intinya. Jadi kalau mau publish di App Store itu harus aplikasinya lebih lengkap fiturnya, baru bisa dipublish, baru disetujui sama pihaknya Apple sana. Itu sangat sulit. Kemarin saya publish juga untuk ada My Arafah itu, revisi ini, revisi itu, kurang ini, kurang itu. Jadi sama kan ada ambil lokasi bareng juga. Get location pengguna itu mau publish di App Store itu harus ngejelasin kenapa aplikasi ini get location, itu harus dijelasin, dikasih deskripsi juga itu. Jadi gak semerta-merta kalau biasanya kan di ngoding di Android untuk get location langsung di-upload di Play Store itu sudah disetujui gitu. Kalau di Apple untuk get location kan privasi dengan itu harus dijelasin kenapa harus get location gitu. Kemarin sempat butuh waktu juga untuk up ke App Store juga. Jadi security-nya benar-benar diamanin ya di user yang pakai. Iya, lebih security App Store-nya ya. Jadi aplikasi simple gini untuk disetujuinya di pihak Apple agak sulit. Oke. Ini yang hot reload tadi ya. Ya. Coba deh. Contoh. Kelihatan kan ya? Kelihatan Mas. Ya, oke.
Saat cepat ini. Ini udah tampil nih. Enggak, saya cepetin 2 kali. Ini di save langsung. Coba back. Oke. Ini save tampil. Ini ditambahin tulisan Sirvastava, di save langsung dan ditunggu reloadnya. Nah, ini langsung tampil. Nah, ini bahasa dan ini kayak gini. Ini langsung simple. Titel ini stringnya langsung diisi, titelnya apa. Lebih cepat untuk ngoding multi device gitu. Semisal contoh juga, semisal ada proyek dari perusahaan A gitu, itu semisal ada nilai sekian dengan untuk device untuk platform Android. Ini kamu bikinin aplikasi itu pakai Android gitu, pakai Flutter yang untuk Android. Kamu udah bikinin, udah selesai dengan nilai nominal sekian. Nah, kamu tawarin lagi, Pak, ini saya bisa untuk iPhone gitu, bisa untuk iOS gitu. Oke, setelah di ACC kamu tinggal itu yang codingan kamu di Android tadi kan sudah bisa dijalankan di iOS ya, tinggal aja diberikan gitu. Jadi lebih simpel, kamu bisa dapat double value, nilai perpelayan itu untuk sekali jalan gitu. Oke, baik Mas Zaki. Ini ada pertanyaan Mas Zaki. Mungkin setelah webinar ini ada ruang untuk belajar Flutter gitu khususnya di Kediri. Oh, monggo. Mungkin bisa join ke, nah ini mungkin dari panitia atau kita ini mungkin gini Mas Zaki. Ini petik ini kan ini Mas Zaki. Mungkin kan kita nanti punya channel di YouTube ini, mungkin bisa Mas Zaki ngisi untuk webinarnya, mungkin bisa ya Mas Zaki. Oh iya, bisa. Oke. Untuk pembahasan atau itu bisa gabung aja ke petik ini aja. Untuk petik nanti bisa sharing-sharing berbagai hal yang ditanyakan di situ. Ya, ada yang bisa jawab, mungkin itu bisa meng-up IT-nya Kediri gitu, bisa nanti sharing-sharing di situ, komunitas atau kita kopdar developer Flutter atau kopdar developer Android gitu, atau backend atau apa gitu. Bisa sih, atau ngadain nanti setelah corona ngadain acara kalau mau kopdar lebih baik setelah corona aja, lebih aman lah gitu. Monggo. Jadi Mas Zaki ini open sekali untuk berbagi. Ya, ini kan judulnya acara ini aja juga apa? Karena tadi presentasi itu berbagi inspirasi di tengah pandemi kan. Ini berbagi inspirasi di tengah pandemi. Nanti dialur bentar.
kan di alurnya juga. Nah ini kelihatan Mas ya. Kelihatan Mas. Ini dari alurnya ini ada join group, di akhir sesi kan ada peserta dapat sertifikat lah. Setelah acara petik ini, monggo ini sudah kegiatan kopdar atau sharing atau gimana monggo akan untuk menghidupkan IT-nya di kota Kediri ya, atau sekitarnya, biar lebih kenal lah. Saya juga pernah mengikuti SMK Coding kan Mas. Itu SMK Coding itu ngajar, itu programnya dari Kementerian Kominfo, itu ngajar Android, Kotlin di SMK gitu. Saya juga bertemu para komunitas Android di Malang, di Surabaya itu yang apa? Yang lebih hidup IT-nya di Jawa Timur itu Malang, Surabaya itu, tapi yang lebih hidup itu Malang. Di sana banyak komunitasnya juga. Untuk sharing-sharing di sana lebih terakomodasi, terakomodir. Jadi harapan di sini nanti ini Mas ya, setelah acara ini banyak talent pemuda kreatif yang mau berbagi atau punya kenalan yang dia bisa bergabung dengan pemuda kreatif Kediri, itu ya Mas ya. Iya benar. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Iya, monggo. Untuk desain pattern yang enak di Flutter itu apa ya? Desain pattern. Nah, dulu saya dapat itu kata, saya ingat-ingat dulu. Nah. Oh iya. Itu saya share ya. Saya ingat. Saya diingatkan sama teman saya. Nah, saya share. Kan kalau pernah mainan PHP kan sebelum kalau nggak pakai framework, kalau framework kan ada framework CI, frameworknya webnya PHP kan ada CI, Laravel gitu. Nah kalau ngoding nggak pakai framework kan juga bisa langsung PHP nyel. Jadi Flutter itu juga ada, itu lebih terstruktur sih. Nah kalau ngisi file-filenya itu lebih struktur. Dia saya kasih kunci itu blok, nanti bisa dicari-cari blok Flutter. Ini kelihatan Mas ya? Kelihatan Mas. Ini blok state, ini lebih struktur. Maksudnya itu lebih struktur itu sebentar saya tunjukkan ini. Nah, open, saya tunjukin. Yang harapan enak. Saya juga coba ini yang blok mana ya? Oh ini yang sudah aplikasi jadi. Nah ini kalau pakai blok itu bisa dipisah-pisah. Kayak kalau di CI itu kan ada kontrol MVC kan, model view controller. Jadi ini juga dipisah-pisah ini. Untuk model, untuk koneksi ke database juga. Ini view,
Ini untuk koneksinya pakai blok juga. Ini config ke IP-nya. Ini jadi ada blok itu kayak controllernya di Flutter gitu. Ada model juga, model untuk koneksi ke database, view untuk tampilan-tampilannya juga ini gitu. Mungkin bisa lebih dalamnya langsung bisa cari-cari nanti blok Flutter. Kalau untuk awal-awal pemula mungkin untuk bisa lihat di Mas Eriko Hadarmawan ini kan bahasa Indonesia enak sih. Kalau paham bahasa Inggris juga lebih mantap juga. Ini banyak juga nih yang ngisi blog, malah ini ada yang beberapa apa ini langsung di playlist ini membahas blog ini. Soalnya blog di Flutter itu juga luas banget. Customnya untuk ini tujuannya sih kalau mau benain oh semisal ada error di tampilan, kita bisa benain aja, bisa ngecek langsung di view gitu. Semisal ada error di koneksi database langsung ada di model gitu. Jadi lebih terstruktur saja sih gitu. Untuk bisa juga untuk pengembangan, semisal saya sudah tidak ngembangin aplikasi ini, nanti untuk developer selanjutnya biar mudah membaca mempelajari coding. Strukturnya jelas gitu ya. Ya benar. Gitu sih. Monggo. Ini ada lagi Mas Ya, pertanyaan. Saya coba buat APK di Flutter, tapi hasil build dari Flutter selalu gede daripada hasil Kotlin Mas. Apakah ada trik untuk kompres? Mungkin itu juga Mas. Kan di Android itu kan ada waktu ngebuild itu kan ada kayak store-nya. Ya, di iOS-nya itu kayak store-nya ada juga atau gimana Mas? ada. Dia kayak store-nya tadi pertanyaan awal, APK-nya. Untuk APK di Android, maksudnya Android Java itu Mas, Java Kotlin gitu ya. Saya belum coba-coba sih Mas, ngebandingin antara APK-nya yang dari Flutter sama APK-nya yang dari Java atau Flutter, Java atau Kotlin itu. Itu untuk mungkin kalau mau di-up di Play Store itu bisa pakai itu. Apa ya? Selain APK itu filenya ADB atau apa ya? Aku lupa. ADB kayaknya Mas. ADB Mas ya. Santan juga developer Android. Saya lupa. Apa ya? Oh gini Mas. Saya tahu. Kenapa kok saya diingetin teman saya lagi ini. Ini Flutter kenapa APK size-nya itu besar? Itu karena dia build-nya masih belum rilis, versi build gitu. Kalau di build-nya sudah versi rilis itu kecil kok. Sama itu tambahan. Saya juga kalau di run APK versi sebelum rilis itu, kalau di run itu masih agak nge-lag juga, dia nggak smooth gitu. Kalau sudah di versi rilis itu smooth banget gitu. Terus tadi pertanyaannya selanjutnya store-nya Store-nya sebentar saya ingat. Yes.
keystone-nya iOS itu yang penting emailnya sudah terdaftar di apa App Store itu sih, dia langsung bisa. Nanti dikoneksikan ke Xcode, langsung bisa di up di nanti saya tunjukkan. Dulu saya kemarin kok ini ya? Aku lupa ya. Lupa mas bentar. Itu dia langsung itu kok, kalau emailnya sudah sudah terdaftar di App Store, sudah didaftarkan sebagai developer, itu nanti tinggal di loginkan di Xcode, di Xcode-nya, nanti langsung bisa dipakai di App Store, itu sih. Oh, gitu mas. Ini mas, mungkin buat orang teman-teman sahabat kreatif ini yang belum punya laptop Mac, nah itu gimana mas solusinya biar bisa ngebuat iOS tapi tidak punya MacBook, gimana mas? Oh, bisa atau tidak mas? Itu dulu saya juga pernah bingung. Jawabannya tidak bisa. Oh, jadi tidak bisa. Jadi build iOS itu harus pakai Mac. Ada kok, mana ya? Mungkin ada jasa mas, jasa build Mac. Jasa build Mac. Oh, belum saya buka. Mungkin ini mas ya, nah ini build Mac. Mungkin cocoknya ini mas ya, takut ke ini ya, kalau build Mac di orang lain. Mungkin. Soalnya sistemnya security mungkin. Ada kok, saya pernah nemuin di Flutter ini. Tapi lupa tempatnya. Oh iya, sama satu lagi ini. Yang sudah pakai Flutter itu yang startup Indonesia itu Grab. Bentar. Mana itu? Enggak. Ini ini Alibaba juga pakai Flutter. Ini Grab ini juga pakai Flutter nih mas. Iya. Baik Mas Zaki, terima kasih atas pemaparannya dan jawaban dari teman-teman. Sebelum sesi webinar itu mungkin Mas Zaki ada ini kesimpulan sekaligus motivasi buat teman-teman nih yang mau belajar Flutter. Oke, tadi kesimpulannya. Ini. Kesimpulannya kalau pengen ngoding cepat itu pakai Flutter juga bisa. Multiplatform nih, shortcut. Dari sekali ngoding 2-3 platform terlampaui gitu. Untuk shortcut juga udah pelajari lebih fleksibel. Cost efisiensi gitu. Jadi gak buang-buang waktu banyak sih. Jika mau cepat ngoding, pakai Flutter ya. Jadi langsung bisa double. Udah. Untuk mari kita
mari kita soalnya sama satu lagi gaji IOS itu mahal, gitu aja. Gitu aja. Terima kasih Mas. Jadi untuk penyemangat. Oke, sekalian saya tutup Mas ya. ya. Oke, sekian dari sharing Flutter dari saya ini. Kalau ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.